Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Pentakosta untuk kita semua. Hari ini adalah hari peringatan Pentakosta yang kedua dan sekaligus juga peringatan hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia oleh Presiden Soekarno. Ada dua semangat yang kita miliki pada hari ini yang sangat istimewa, yaitu semangat untuk memberitakan Injil dan semangat nasionalisme. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nas renungan pada peringatan hari Pentakosta yang kedua ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan menjadi nas renungan pada hari ini, Senin 1 Juni 2020, yaitu peringatan Hari Raya Pentakosta yang kedua, yang tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Beginilah dikatakan firman Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan tergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pentakosta adalah tonggak berdirinya gereja di dunia ini. Dengan pergerakan para rasul yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, mempunyai keberanian diri dan semangat untuk bersaksi di tengah-tengah dunia, untuk memberitakan Injil Kristus, menjangkau banyak jiwa untuk percaya kepada Kristus, sehingga setiap hari semakin bertambah orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Rasul Paulus mengetahui bahwa di jemaat Korintus terjadi perselisihan, bahkan sudah mengarah kepada suatu skisma atau perpecahan. Penyebab perpecahan itu adalah karena mereka telah melupakan atau sudah lari dari fokus utama, yaitu Injil Kristus. Mereka sudah mengidolakan para rasul di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi terkotak-kotak. Ada yang mengatakan bahwa mereka dari golongan Paulus, ada yang mengatakan bahwa mereka dari golongan Apolos, ada yang mengatakan bahwa mereka dari golongan Kefas. Hal inilah yang membuat mereka tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib demi menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Bahkan di tengah-tengah jemaat dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Yunani telah mengandalkan hikmat mereka atau hikmat manusia dan memandang bahwa salib adalah suatu kebodohan. Kebodohan bagi orang-orang yang mau binasa. Bukan pada zaman dahulu saja ejekan-ejekan tentang Yesus yang tersalib ini terjadi, tetapi sampai saat ini masih banyak terjadi
ejekan-ejekan tentang Kristus yang tersalib. Hal ini terjadi karena banyak manusia hanya mengandalkan hikmatnya, hanya mengandalkan hikmat duniawi untuk memahami karya dan penyelamatan Yesus di dunia ini. 1 Korintus 1 ayat 19 mengatakan, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijaksana akan kulenyapkan." Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa dia datang bukan membawa perkataan manusia yang indah-indah atau membawa hikmat manusia, dan dia tidak mau mengetahui apa-apa di antara mereka selain daripada tentang Kristus yang disalibkan itu. Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara? Bahwa hanya dengan hikmat dan kekuatan Allah serta tuntunan Roh Kudus kiranya dapat menyentuh hati mereka, sehingga mereka kembali kepada kepercayaan yang benar tentang Yesus Kristus. Oleh hikmat dari Allah, manusia akhirnya disadarkan karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Maka Injil adalah ajaran yang mengajarkan apa yang harus dipercayai seseorang untuk memperoleh pengampunan dosa dari Allah karena mereka telah gagal memelihara hukum Taurat serta melanggarnya. Bapak Ibu Saudara, dunia saat ini masih memperlihatkan penolakannya terhadap Injil Kristus. Hikmat dan kuasa Roh Kudus sangat kita butuhkan agar kita tetap giat memberitakan Injil di dalam kehidupan kita, agar keselamatan menjadi milik banyak orang. Kiranya Roh Kudus yang telah dicurahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang menjadi inspirasi dan kekuatan bagi kita, untuk kita tetap bersemangat dan bersukacita untuk menyebarkan Injil Kristus yang membawa keselamatan itu. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan mampu melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan sampai seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia." Kiranya hidup kita senantiasa dikuasai dan dipimpin oleh Roh Allah, agar setiap kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Pada peringatan turunnya Hari Roh Kudus yang kedua ini, kami semakin diingatkan melalui firman-Mu bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus kami tidak mampu untuk menyebarluaskan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu, biarlah Roh-Mu yang kudus itu Engkau curahkan di dalam kehidupan kami setiap orang yang percaya, agar kami boleh memberitakan firman Injil Kristus, Injil keselamatan di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh didengar oleh banyak orang, sehingga mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, agar mereka memperoleh keselamatan di dalam kehidupan mereka. Mampukan kami untuk mempertahankan iman dan kepercayaan kami, serta menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia di dalam dunia yang penuh dengan kesusahan, di dalam dunia yang penuh dengan cobaan, agar kami boleh tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sampai akhir kehidupan kami,
sehingga kami memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyala-nyala di dalam kehidupan kami, agar kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memelihara dan menuntun dan memberi semangat melalui Roh-Mu yang kudus, agar mereka tetap bersukacita dalam menjalani kehidupan mereka, terlebih di dalam mengikut Engkau, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Tuhan limpahkan berkat di dalam pekerjaan usaha yang dilakukan, agar jemaat Tuhan boleh bersukacita di dalam memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini menderita sakit. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, agar mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan, agar boleh beraktivitas, boleh memuji serta memuliakan nama Tuhan dalam hidup mereka. Yang berulang tahun, Tuhan beri kesehatan, panjang umur, dan berkat. Kami berdoa juga buat anak-anak kami, mulai dari yang kecil hingga dewasa. Tuhan ajari mereka, Tuhan memberikan hikmat agar menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua, terlebih menjadi anak yang hidup setia di hadapan Tuhan. Yang masih sekolah, Tuhan beri kepintaran dan kecerdasan, agar kelak berguna bagi bangsa dan negara, bagi orang tua, terlebih berguna di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, di mana pada hari ini kami memperingati hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa mempersatukan kami melalui Pancasila, agar kami hidup di dalam kasih, agar kami hidup menghargai, menghormati satu dengan yang lain, sehingga bangsa dan negara kami ini hidup di dalam sukacita, kedamaian, dan berkat yang daripada Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang memimpin dan memelihara kami. Ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak hidup di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.